Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang saya hormati ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Falah, para sepuh dan pini sepuh, para ustaz ustazah, haji dan hajjah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kehadiran Allah. Kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat, bisa menghidupkan sholat subuh berjamaah di masjid. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini adalah tema tentang keluarga Nabi, yaitu istri beliau yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jemaah sekalian, Rasul sangat beruntung. Beliau pernah didampingi oleh dua orang wanita hebat. Ketika di Makkah, dakwah menegakkan akidah, menanamkan akidah di hati umat. Beliau didampingi oleh seorang wanita hebat, Siti Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah ini luar biasa, menjadi penenang batin Rasulullah ketika beliau menghadapi kesulitan-kesulitan dalam dakwah. Siti Khadijah mampu meredam kerisauan hati Nabi. Maka selama di Makkah beliau tenang karena ada Khadijah di sampingnya. Ketika hijrah ke Madinah, tatbikus syariah, beliau menegakkan syariah. Beliau pun didampingi oleh seorang wanita yang cerdas, menyenangkan, Siti Aisyah namanya. Maka tergambar Nabi berkata kepada istri-istri yang lain, kalau aku sakit, kata Nabi, izinkan aku dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini membuktikan betapa nyamannya beliau bersama Aisyah. Karena Aisyah ini cantik, cerdas, bisa nimbangin Nabi. Karena ternyata wanita bukan hanya cantik saja yang membuat dia menarik, tapi juga cerdas. Kita merasa kita akan nyaman kalau istri itu enak diajak ngobrol. Nah, ngobrolnya nyambung gitu. Bercanda dibalas candaan, ya kan? Diajak berunding, dia bisa nanggapi, memberikan ide. Nggak nyaman juga kalau perempuan itu nggak punya ide sama sekali. Jadi menurut kamu kayak terserah bapak lah gitu. Jadi saya punya rencana begini, terserahlah gitu. Nggak nyaman kita yang begitu tuh Pak. Tapi kalau dia ada usul gitu, apalagi usulnya usul yang menambah luas apa yang kita harapkan, itu luar biasa. Cantik, cerdas, menyenangkan. Maka Rasulullah sangat beruntung didampingi oleh Aisyah selama berada di kota Madinah. Nah, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha ini, dia tumbuh dalam genggaman Islam.
Aisyah tidak pernah merasakan pahitnya jahiliyah. Dia benar-benar beruntung, Aisyah radhiyallahu anha, karena dia tumbuh dalam cahaya wahyu. Jadi dari kecil sudah hidup dalam nuansa mendapatkan wahyu, hidup di jantung rumah kenabian, dan menjadi penjaga ilmu umat hingga akhir hayatnya. Perjalanan hidup Siti Aisyah radhiyallahu anha memperlihatkan perpaduan iman dan kecerdasan ilmiah. Jadi memang perpaduan iman dan kecerdasan inilah yang membentuk Aisyah menjadi wanita yang luar biasa. Beliau memiliki keteguhan akhlak, kesabaran luar biasa ketika diuji dengan berbagai macam fitnah. Inilah sosok Siti Aisyah yang menyenangkan itu. Lihat, kita urai satu-satu. Aisyah tumbuh dalam Islam sejak kecil. Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang lahir dan tumbuh dalam pelukan Islam. Tidak pernah mengalami masa jahiliyah. Ia dididik langsung oleh dua orang generasi terbaik, dua orang manusia terbaik, yaitu Abu Bakar ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suami sekaligus gurunya. Kita bisa bayangin yang membentuk karakternya Aisyah itu dua orang ini. Waktu dia sangat dini itu diasuh oleh ayahnya Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar Siddiq? Ayahnya membentuk karakternya dari dia lahir. Di usia 6 tahun sudah nikah sama Nabi. Maka pendidikan dari dua orang yang mulia ini menjadi asbab Aisyah tumbuh menjadi wanita yang mulia. Ini kelebihan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak pernah mengalami jahiliyah. Dari kecil sudah dididik oleh ayahnya yang beriman, kemudian hidup bersama suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menjadikan Aisyah memiliki kejernihan akidah, ketajaman akal, dan kematangan ruhiyah sejak usia muda. Jadi dari kecil sudah luar biasa. Maka Aisyah tumbuh menjadi contoh bahwa pendidikan iman sejak dini melahirkan pribadi yang unggul. Nah, maka pendidikan agama ini seharusnya sedini mungkin sudah ditanamkan. Saya dulu bareng-bareng dengan beberapa ustaz ngantar anak ke pondok tahfizul Quran. Karena kata gurunya, ustaz, anak ini sangat berbakat dalam menghafal, cepat ngapal Qurannya. Kalau menurut saya, kata wali kelasnya waktu dia kelas 5, lebih baik kita kejar di mana letak kelebihannya aja. Jadi nggak usah belajar banyak tapi akhirnya nggak ada yang kepegang. Nah, anak ini kayaknya punya bakat menghafal, masukkan aja ke pondok tahfiz. Maka kita antara pondok tahfiz. Subhanallah, ada beberapa anak dari ustadz-ustadz itu yang cuma setahun selesai ngapal Quran 30 juz. Setahun selesai. Anak saya enggak. Jadi sekian tahun itu baru dapat berapa juz itu terus. Dia punya kendala dengan mengulang-ulang hafalannya. Malas murajaah. Kalau disuruh nambah hafalan cepat, tapi dia malas mengulang-ulangnya. Sehingga muncul kadang dalam lamunan itu, kenapa anak saya kok ada hambatan dalam menghafal, sementara ada beberapa 2 orang 3 orang sudah selesai 30 juz. Ternyata startnya salah, kalah startnya. Saya perhatikan ustadz-ustadz yang anaknya mudah menghafal Quran itu, dari bayi
sudah dididik menghafal Quran itu. Bahkan ketika dia dalam kandungan, bapak sama ibunya sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau ngobrol itu, kami punya target memang Ustaz. Kami berusaha sehari semalam menghatamkan 5 juz Al-Quran. Saya dan istri kita. Jadi kita baca Quran itu dengan suara yang relatif terdengar. Nah, ternyata ilmu pengetahuan sekarang mengatakan bahwa anak dalam kandungan itu bisa merespon apa suara di luar perut ibunya. Maka kalau kita bicara pendidikan, sebetulnya mendidik anak itu sebelum dia lahir sudah kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi subhanallah, maka pendidikan anak itu sedini mungkin. Maka kita bukan protes, perlu juga ada kita pemikiran, jadi wacana pemikiran kita ya. Kan di Indonesia ini kalau PAUD, TK gitu, diajarnya cuma nyanyi aja, seneng-seneng anak-anak itu, ya kan? Diajarin nyanyi aja gitu. Ya, sebetulnya landasannya apa gitu kok diajarin nyanyi dari sedini mungkin itu? Jadi agak, ini perlu juga jadi pemikiran kita. Landasannya kalau PAUD dan TK disuruh nyanyi aja kerjaannya itu apa sebenarnya? Ternyata penanaman akidah itu dari kecil. Lihat Luqmanul Hakim, dari kecil dia menanamkan akidah itu. Dari kecil. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin nggak Abu Bakar dari kecil ngajarin Aisyah nyanyi-nyanyi gitu, balonku ada 5 terus gitu. Enggak. Ini koreksi kita sebetulnya. Aisyah dari sedini mungkin. Maka saya kebayang dulu ada teman Ustaz, ketua wilayah, pengurus wilayah Hidayatullah Lampung. Dia diutus dari Gunung Tembak, Kalimantan. Datang ke Lampung, silaturahmi ke rumah berkali-kali. Dia nanya, Ustaz, ada nggak sekolah Islam di sini? Saya bilang ada. Dulu sekolah Islam belum menjamur seperti sekarang, SD, IT banyak itu belum banyak. Jadi sekolah-sekolah itu baru MI gitu. Saya bilang ada. Tolong antar Ustaz. Saya antar lah. Didaftarkanlah anaknya di situ. 2 atau 3 orang anaknya yang didaftarkan di situ. Sekolah. Nah, biasanya si ayah ngantar pagi, jemput siang ibunya. Nah, hari itu si ayah tidak ada kegiatan sehingga dia bisa jemput anaknya itu. Udah berapa bulan sekolah gitu. Jemputlah si ayah. Sorenya dia datang ke rumah, Ustaz, ada nggak sekolah Islam yang lain? Loh, kan sudah masuk di sekolah itu sebenarnya. Sudah saya keluarin semua Ustaz kan. Berhenti. Loh, saya bilang kenapa? Saya nggak setuju kata dia. Nggak setuju apa dengan nggak? Apa yang bikin nggak setuju kok spontan dikeluarkan dari sekolah itu? Tadi saya yang jemput, biasanya uminya yang jemput katanya. Ini tadi saya nggak ada kegiatan, saya yang jemput. Nah, ketika saya yang jemput, anak-anak belum keluar dari kelas. Saya lihat dari jendela itu anak saya belajarnya kayak mana. Nggak taunya ketika saya ngelihat dari jendela itu, Ustaz, anak saya lagi diajarin gonggong sama gurunya. Saya kaget, diajarin gonggong kayak mana? Saya bilang. Rupanya lagi diajarin nyanyi, gurunya ngomong heli, anak-anak ngomong guk guk guk, kemari guk guk guk, singgung dia, anaknya disuruh gonggong gitu Pak. Langsung dikeluarinnya. Saya waktu berpikir ini orang ekstrim amat gitu ya. Toh itu cuman lagu. Kan gitu. Saya sambil ngobrol tuh pikir orang ini kok agak unik aja gitu ya. Cuman lagu loh. Anaknya langsung dikeluarin semua dari sekolah itu. Ada nggak sekolah lain? Saya bilang, orang ini luar biasa orang ini. Cuman kayak gitu aja kok serius amat nanggepinnya. Tapi luar biasa. Belakangan saya dapat, karena beliau tidak lama di sini, beberapa tahun pindah ke Palembang. Sekarang pulang ke Sulawesi karena dia asli orang Sulawesi. Anaknya banyak beliau itu, 9 atau berapa waktu itu. Saya kalau ketemu teman-teman Hidayatullah nanya gimana kabar beliau, bla 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 bla. Uminya meninggal di Palembang, bla bla bla. Anaknya banyak, anaknya di mana? Oh, ternyata luar biasa. Ada yang sekolah di Mesir, ada yang kuliah di Madinah, ada yang kuliah di Yaman, di Maroko. Lihat,
Dengan segala keterbatasannya beliau luar biasa. Tapi ini yang perlu menjadi pemikiran kita, betapa beliau memagari anak-anaknya dari yang menurut kita hal sepele. Menurut kita sepele kan cuma lagu doang lah, udahlah nggak usah lebay, mungkin begitu pemikiran kita. Tapi kita lihat betapa tanggung jawab seorang ayah. Maka dengan suara yang bergumam dia mengatakan, anak-anak ini nggak diajarin kayak anjing aja. Kadang kata dia ada sifat-sifat seperti itu, apalagi diajarin gonggong gitu, saya keluarkan Ustaz. Maka subhanallah, nyata pendidikan sejak dini ini penting, wabil khusus anak-anak perempuan. Karena tiang negara ini wanita, bagus wanitanya, bagus negara itu. Maka Aisyah menjadi contohnya. Betapa Rasulullah dan Abu Bakar mendidik Aisyah sedini mungkin sehingga muncul menjadi sosok Aisyah yang mengagumkan itu. Nah, Aisyah menjadi generasi muslimah yang ilmiah sekaligus rohaniah, bukan hanya emosional semata. Nah, kita kan kadang terpengaruh dengan pelajaran-pelajaran yang ditebarkan oleh Yahudi. Kalau laki-laki itu yang dikedepankan tuh akal, kalau perempuan yang dikedepankan perasaan. Ternyata enggak semuanya ungkapan ini benar. Terbukti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bukanlah seorang wanita yang emosional, hanya memperturutkan perasaan, enggak. Tapi beliau juga menonjol dalam hal ilmu pengetahuan. Ini yang pertama, Aisyah tumbuh dari kecil dengan didikan ayah dan suaminya yang luar biasa. Bersama Rasulullah menjadi istri sekaligus murid dan penjaga sunnah. Ketika Aisyah menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW, pernikahan ini bukan sekedar ikatan rumah tangga belaka, tetapi bagian dari wahyu dan hikmah dari ilahi. Aisyah hidup bersama Rasulullah 9 tahun lamanya. Nah, Aisyah nikah dengan Nabi itu sebelum Nabi hijrah. Sudah beberapa kali disampaikan, Jibril bawa nampan ditutup dengan kain sutra. Nabi nanya, apa yang kau bawa wahai Jibril? Lihat sendiri kata Jibril. Dibuka sama Nabi, rupanya foto seorang cewek. Nabi tutup lagi. Di lain waktu Jibril datang lagi dengan nampan dari emas, penutupnya kain sutra. Apa yang kau bawa wahai Jibril? Lihatlah kata Jibril. Dibuka, foto wanita itu lagi. Kata Nabi, siapa wanita ini sebenarnya? Dia calon istrimu ya Rasulullah. Siapa wanita ini? Dia anak siapa? Anak sahabatmu Abu Bakar Siddiq. Aisyah namanya. Kenapa engkau tunjukkan padaku? Karena dia calon istrimu. Apa kata Nabi? Kalau ini kehendak Allah, tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi menikah dengan Aisyah. Di usia beliau, sejarah mencatatnya usia 6 tahun. Walaupun sekarang ada sirah kontemporer, ada yang mengoreksi ini. Nabi nikah dengan Aisyah itu usia 17 tahun, bukan 6 tahun. Tapi masyhur para ahli sirah mengatakan Aisyah menikah di usia sangat belia, 6 tahun. Saya pernah buka dunia maya itu, tersebar ada seorang wanita di Eropa ingin menjatuhkan Nabi. Jadi dia nanya sama ChatGPT. Di ChatGPT itu beliau nanya, wanita ini nanya, benarkah Muhammad menikah dengan anak kecil usia 6 tahun? Jadi dijawab sama ChatGPT itu, apa kata jawabannya? Benar. Rasulullah Muhammad SAW menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berusia 6 tahun. Menarik, tapi lanjutan jawaban ChatGPT ini. Apa jawabannya lanjutannya? Tetapi dulu biasa orang melakukan itu. Bahkan kata ChatGPT itu, 2 kaisar Romawi menikah dengan bayi. Berarti dulu orang nikah dengan anak-anak seperti itu menjadi sesuatu yang biasa. Bahkan informasi dari ChatGPT itu mengatakan ada 2 kaisar Romawi yang menikah dengan bayi. Jadi bayi baru lahir beberapa hari dinikahi oleh seorang kaisar. Maka kita ngelihat, tidak ada satu hadis pun, tidak ada satu pun riwayat
penduduk Makkah menentang pernikahan Nabi dengan Aisyah yang masih sangat belia itu. Nah, kita di Indonesia yang nggak lazim, Pak. Maka dulu saya puji nikah dengan siapa namanya perempuan itu dulu yang usia 12 tahun, Ulpa. Saya puji, kan sudah berumur dulu kan, jenggotnya udah mulai ada putih-putihnya. Nikah dengan anak kecil umur 12 tahun, Ulpa namanya. Ribut orang Indonesia. Oh, ini gimana? Karena memang apa namanya, perundang-undangan kita begitu. Zaman saya jadi pengulu dulu, syarat menikah itu supaya tercatat di KUA, dapat buku nikah itu laki-laki minimal 17 tahun, perempuan minimal 16 tahun. Kalau kurang dari situ harus ada rekomendasi dari camat. Harus ada rekomendasi dari camat. Nah, maka kalau ada orang nikah di bawah itu agak lucu. Walaupun saya pernah nanganin ada anak SMP, Pak, kelas 1 SMP nikah dengan teman sekelasnya. Ih, masih imut-imut, baru taman SD nikah. Kita bingung tuh ngurusnya tuh. Dulu, Pak, kalau ada korang umur gitu, kita naikin umurnya. Kalau dia umur 16 yang laki misalnya, kita bikin 17. Walaupun nanti buku nikahnya pasti berbeda administrasinya dengan ijazahnya, dengan KTP-nya, dengan kakaknya. Tapi supaya bisa diproses, daripada ngurus ini ngurus itu, lebih baik dituain umurnya. Kadang itulah dosa kita pengulu dulu, Pak. Banyak apa namanya merusak data itu. Kadang orang cerai nggak jelas, Pak. Orang cerai nih suami istri, tapi nikahnya dulu nggak ada buku nikah, nikahnya nikah siri. Punya anak 1 misalnya, cerai. Udah lama cerai, udah 5 tahun, tahu-tahu mau nikah lagi. Itu agak khawatir kalau kita nikahin, mantan suaminya bisa nuntut. Nah, kita pengulu bisa jadi ATM. Ini kan gawat nih. Kayak mana ngakalinnya? Kita akalin, suaminya yang lama bukan cerai hidup, cerai mati. Nah, orang kesinggung nggak kalau dibilang sudah mati? Pasti kesinggung. Bisa nuntut nggak? Nuntut. Nah, caranya gimana? Kita sebut suaminya itu jangan nama suami yang benar. Misalnya namanya Roni misalnya, suaminya yang lama misal. Nah, istrinya mau nikah lagi, mau ngurus surat cerai di pengadilan agama kan nggak mungkin. Kenapa? Syarat ngurus itu ada bukti kalau dia suami istri, ada buku nikah. Nah, buku nikahnya nggak ada. Jadi kita bilang aja suami yang lama cerai, cerainya apa? Cerai mati. Tapi jangan ditulis suami sebelumnya namanya Roni, jangan, ganti dengan Rudi. Jadi bar si Roni mau nuntut nggak bisa, ya bukan lu yang kita bilang mati, si Rudi. Dia udah pernah nikah sama Rudi. Di mana? Di Jawa. Di mana matinya nggak tahu. Kayaknya matinya di Serang apa di Jawa Timur, ta? Apa di Jawa Timur bagian lebih timur lagi, ta? Apa mati di luar negeri luarnya lagi, ta? Itu ya. Jadi ngakal-ngakalin gitu, waduh pusing. Maka Indonesia kadang-kadang ribut. Saya puji nikah sama Ulpa, ribut kita. Belakangan nongol dia di TV, udah dewasa Ulpanya, seneng-seneng aja dia punya suami puji itu. Jadi ternyata kan nggak lazim aja. Dulu biasa orang tua kita, datuk-datuk kita dulu nikah muda-muda kan. Ayah saya itu nikah baru tamat SMP 16 tahun umurnya. Emak baru tamat SD 12 tahun. Orang 16 tahun nikah sama 12 tahun, berujul anaknya 8, sehat semua anaknya. Ya kan? Maka nggak tahu ya, apa karena saya pernah jadi pengulu, saya mendukung orang itu nikah muda itu, Pak. Taman SMA, saya bilang sama anak-anak saya itu, kamu orang kalau taman SMA mau nikah nggak apa-apa, saya mendukung. Kata anak saya, wah ini luar biasa nyuruh nikah taman SMA. Kenapa saya nikah? Saya mendukung orang nikah muda itu, Pak, supaya belum sempat capek-capekan udah nikah. Yang bikin kita agak ruwet itu kan kadang kita punya obsesi harus selesai kuliah dulu, bila perlu S2 baru nikah. Sementara orang kalau sudah dewasa, tuntutan psikisnya terhadap lawan jenis sudah kencang, Pak. Maka mohon maaf, wajar kalau ada pelanggaran-pelanggaran agama di situ.
Saya ada teman penghulu juga cerita dulu, subhanallah Ustaz, kan tempat saya itu kalau saya ngurus 10 peristiwa nikah minimal 8 kecelakaan. Kebayang enggak coba? Kalau dia ngurus 10 kali pernikahan, itu 8 diantaranya karena kecelakaan. Bahkan bisa jadi 10-10-nya kecelakaan semua, kata dia. Kenapa hal ini terjadi? Karena sudah dewasa. Tuntutan kebutuhan. Apalagi sekarang ada setan gepeng ini. Apa yang nggak bisa dilihat di sini? Kita mau ceramah, mau cari ceramah aja yang nongol kadang drakor. Maka nggak ngerti. Saya termasuk yang mendukung kayak zaman dulu aja lah. Apa karena saya memang ada darah Banten kali ya? Orang Banten begitu, Pak. Kalau kami Banten itu nikah cepat itu memang benar-benar jadi. Maka banyak diantara kami itu nikah muda-muda. Cuman orang mau pikir kalau nikah muda nanti cerai. Nikah tua yang cerai banyak juga sebenarnya. Ya kan gitu kan? Maka kalau saya mendukung orang nikah muda itu, mendukung. Maka kalau kata kami orang Banten mungkin sering disampaikan. Kalau cowok itu kayak muncang. Muncang itu kemiri yang masih ada kulitnya itu. Kalau di Banten biasa tuh Pak, ngadu muncang itu. Muncang itu yang nggak gampang pecah itu muncang laki. Muncang laki itu menangan kalau diadu. Maka orang kalau beli muncang itu diaduk-aduk tuh. Kenapa? Yang dicari muncang laki biar menangan. Maka kata orang Banten, laki-laki itu kayak muncang. Semakin banyak yang pilah-pilih, semakin mengkilat, semakin balil. Bujang juga gitu Pak, semakin banyak yang senang sama dia semakin hebat. Tapi beda dengan anak perempuan, kata orang Banten. Anak perempuan bukan kayak muncang, kayak pisang Ambon. Pisang Ambon itu semakin banyak yang nawar semakin nggak bagus. Berapa sisir? 15.000. Mahal aman. Nggak dapat 10 nggak. Mateng nggak sih? Cet mencet. Satu nawar lagi, mateng nggak sih? Cet mencet. Nggak usah banyak-banyak, 15 orang aja nawar Pak. Bonyok tuh pisang Ambon. Maka saya dukung tuh kadang kalau orang nikah muda. Nah Aisyah radhiyallahu anha nikah muda. 6 tahun nikah sama Nabi. Setelah berusia 9 tahun baru campur sama Rasul. Maka mulai di rumah Nabi, satu rumah dengan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Setahun Nabi hijrah di Madinah, Aisyah baru diantarkan ke rumah Nabi. Maka Nabi 9 tahun dalam didikan Rasulullah. Maka kadang saya bayang-bayangin tuh, kalau 9 tahun itu, kalau orang tamat SMA, kemudian kuliah 4 tahun S1, 2 tahun S2, 2 tahun S3. Maka Nabi 9 tahun, profesor lah. Jadi profesor Aisyah di tangan Nabi. Kalau kita hitung-hitungan waktu kita kuliah sekarang. Maka sangat wajar kalau Aisyah 9 tahun dalam didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau muncul menjadi orang yang menyaksikan langsung. Beliau punya pemahaman. Kenapa? Beliau menyaksikan langsung bagaimana akhlak Rasulullah di rumah. Bagaimana lemah lembutnya Rasul pada istri-istrinya, bagaimana lemah lembutnya Rasul kepada pembantu-pembantunya. Aisyah menyaksikan langsung akhlak Nabi itu. Maka Aisyah bisa cerita Rasulullah itu penuh kasih sayang dengan istri-istrinya. Bahkan dengan pembantunya pun Rasulullah tidak pernah berkata ah. Aisyah menyaksikan langsung ibadah malam Nabi, muamalah keluarganya, adab suami istri. Aisyah tahu persis. Maka orang senantiasa nanya kepada Aisyah, bagaimana sholat malam Nabi. Inilah yang menyebabkan lembaga tarjih Muhammadiyah menetapkan tarawih itu 11 rakaat. Kenapa? Hadis riwayat Aisyah mengatakan bahwa Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Dari mana informasinya itu? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ngelihat bagaimana Nabi sholat malam, bagaimana kaki Nabi sampai bengkak gara-gara sholat malam. Bahkan Aisyah pernah protes, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang telah lalu sudah diampuni, akan datang sudah, kau sudah dijamin masuk surga, ngapain lagi tahajud sampai bengkak kaki seperti ini? Kata Nabi, tidakkah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur? Dari mana informasi itu kita dapatkan? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana adab suami istri?
Jadi bagaimana Rasulullah hidup bersama istri-istrinya. Jadi bagaimana kehidupan beliau bersama istrinya? Aisyah banyak sekali bercerita. Ternyata Nabi itu romantis luar biasa. Romantis. Nabi itu kalau ngelihat Aisyah minum pasti dia minta. Maka kalau Aisyah lagi minum, apa kata Nabi? Ya Aisyah, sisakan untukku. Pernah Nabi lagi minum ini, nah lagi minum, Nabi minta. Kata Aisyah, sabar ya Rasulullah, kau ambilkan dengan gelas yang lain. Kenapa Aisyah? Karena aku sedang haid. Apa jawaban Nabi? Kau haid di satu tempat, kau minum di tempat yang lain. Apa artinya? Berarti wanita haid itu tidak najis. Nah ini sekaligus membantah kebiasaan Yahudi. Yahudi itu kalau istrinya lagi haid, itu tidak boleh masuk kamarnya, dipisahkan tidurnya. Kenapa? Dianggap najis. Nabi tidak. Haid di satu tempat, kata Nabi, engkau minum di tempat yang lain. Bahkan uniknya Nabi itu, kalau Aisyah minum, dia minta dicari yang bekas bibir Aisyah. Dilihatnya mana bekas bibir Aisyah, disitulah dia meletakkan bibirnya. Ini luar biasa Nabi ini, menyenangkan hati Aisyah. Bukan bekas bibir, ditempelkannya di bekas bibir Aisyah itu. Kalau kita kan enggak, kita lihat bekas bibir istri kita, kita puter. Udah itu kita ngomong juga, bau jigong kata kita. Kita seneng bener kalau istri kita itu sakit hati kayaknya. Nabi enggak. Alangkah romantisnya Nabi. Bekas minumnya Aisyah dicarinya di sini. Bagaimana Nabi mandi bersama Aisyah samaan. Mandi samaan. Maka sunnah Pak mandi sama istri itu, sunnah mandi samaan itu. Nah, gosok-gosokan punggung, saling bersihin punggung. Nah, subhanallah, saling kalau kelamas palanya diremet-remet istri, suami juga nah dibersihin palanya. Subhanallah, sunnah. Cuman kayaknya jarang kita melakukan itu. Kalah romantis kita sama Nabi. Nabi menganjurkan kalau tidur, kata Nabi, satu selimut berdua. Maka sunnah Pak kalau kita tidur sama istri, ambil selimut, selimutan samaan. Sunnah. Sunnah. Maka sungguh kita ini kadang kalah sama Nabi. Bahkan Aisyah cerita, aku berkali-kali lomba lari sama Nabi. Waktu badanku masih langsing, kata Aisyah, aku selalu mengalahkan Rasulullah. Tapi ketika badanku sudah mulai agak gemuk, aku tidak pernah menang lomba lari bersama Nabi. Saya tercenung lihat kayak gini Pak. Saya udah puluhan tahun nikah sama istri, belum pernah lomba lari itu Pak. Belum pernah. Kalah romantis kita sama Nabi. Saya dulu bayangin rumah tangga Nabi itu rumah tangga yang streng gitu, tegang gitu ya. Karena dia Rasulullah, kepala negara. Enggak rupanya. Rasul itu kalau sudah sama keluarganya romantis luar biasa. Maka beliau mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah yang paling baik dengan keluarganya. Dan sungguh aku adalah yang paling baik dengan keluargaku. Menyenangkan. Nah Aisyah menyaksikan langsung, Aisyah merasakan langsung selama 9 tahun Nabi begitu menyenangkan dalam rumah tangga. Kemudian turunnya wahyu dalam kondisi domestik. Nah kadang lagi di rumah Aisyah, lagi ngobrol sama Aisyah, tiba-tiba datang Jibril kasih wahyu. Rupanya Nabi dapat wahyu itu nggak gampang. Jadi Nabi itu didatangi Jibril itu nggak kayak tukang paket datang paket gitu. Nih paketnya, bener nggak gitu, enggak. Atau kayak tukang pos dulu zaman kita muda dulu, enggak. Jibril itu nggak datang, ya Rasulullah ini apalin, ini firman Allah selanjutnya, enggak. Aisyah cerita Nabi tahu-tahu badannya menegang, lalu keluar keringat dingin di sekujur tubuhnya. Aku menyaksikan, kata Aisyah, kadang rambut Nabi seperti orang habis mandi, jadi benar-benar basah kuyup, saking banyaknya keringatnya. Nabi pun bercerita, kadang Jibril datang dalam bentuknya yang asli, suara gemerincing seperti hendak memecahkan gendang telinga. Rupanya sayap Jibril itu beradu, gemerincingnya luar biasa, kata Nabi, seperti hendak pecah gendang telinga. Aisyah menyaksikan itu, bagaimana Nabi menerima wahyu ketika sedang dekat beliau. Jadi subhanallah, Aisyah banyak menyaksikan bagaimana Rasulullah dalam kesehariannya. Dari sinilah lahir kontribusi besar Aisyah dalam Islam. Aisyah sebagai sumber ilmu umat.
Aisyah meriwayatkan hampir 2.700-an hadis. Jadi banyak sekali hadis yang dihafal oleh Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi rujukan utama para sahabat besar dalam fikih ibadah. Maka bagaimana Nabi beribadah, sahabat-sahabat nanyanya sama Aisyah. Termasuk tadi bagaimana tahajud Nabi. Fikih wanita dan keluarga. Nah, Nabi merintahkan Aisyah, kalau engkau haid begini, berapa lama haid. Nah, orang nanya tentang fikih wanita ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian tafsir dan adab. Aisyah memahami itu dengan baik. Kenapa? Belajar dengan Rasulullah. Banyak fatwa sahabat dikoreksi oleh Aisyah karena ketelitian ilmiahnya. Jadi Aisyah beberapa kali meluruskan pendapat sahabat, termasuk pendapat faqih. Seorang yang sangat faqih di zaman sahabat, yaitu Abdullah bin Umar. Ada dua Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Umar ahli fikih, Abdullah bin Abbas ahli tafsir. Pernah ada wanita Madinah. Wanita-wanita Madinah dulu rambutnya panjang-panjang, Pak. Kemudian dijalin, dikepang kayak zaman kita muda dulu. Itu banyak perempuan gitu, rambutnya panjang sepantat, itu dijalin tebal gitu. Perempuan sekarang jarang kita nyaksiin begitu, Pak. Jarang. Nah, wanita ini yang rambutnya panjang ini pernah datang kepada Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, kami junub. Apakah ketika kami mandi junub harus menggerai rambut kami? Kata Abdullah bin Umar, iya. Karena rukun dari rukun mandi junub itu adalah yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh, termasuk rambut. Maka kalau bahasa kita, kalau mandi junub itu keramas. Wanita ini merasa terbebani hatinya. Kenapa? Alangkah beratnya kalau dia harus melepas jalinan rambutnya, harus mandi, membasahi rambutnya, sementara suaminya kadang 2 kali 3 kali minta dalam sehari. Saya pernah ngantar jamaah umroh tuh, ngobrol sama orang Madinah itu, Pak. Dia nanya berapa kali orang Indonesia, kata dia, hubungan suami istri dalam seminggu. Saya bilang 2 atau 3 kali seminggu. Dia ngekek ketawa. Dia ngomong apa sambil ketawa. Saya nanya sama mahasiswa kita, saya bilang dia ngomong apa tuh? Saya nggak paham dia ngomong apa. Kata dia kalau cuma 2 kali atau 3 kali seminggu bencong itu, kata dia. Sebabnya kata dia, kami di sini, kata dia, 3 atau 4 kali sehari. Salah seorang abah fikul yaum, kata dia. Dalam hati saya, kampret dibilangnya bencong kita. Kebayang nggak coba kalau harus 2 kali mandi. Dulu belum ada hair dryer, rambut panjang begitu. Maka wanita ini merasa terbebani. Akhirnya dia nanya sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, kami kalau dalam keadaan junub, apakah kami harus mandi itu, menggerai rambut kami, harus keramas? Kata Aisyah, nggak usah dilepas jalinan rambut kami, alirkan saja air sedapatnya, mencukupi, kata Aisyah. Tapi Ummul Mukminin, aku sudah nanya sama orang yang sangat faqih, Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, harus digerai rambutnya. Meninggi suara Ummul Mukminin Aisyah. Apa kata Aisyah? Kenapa dia nggak nanya kalau nggak tahu? Dalam riwayat lain Aisyah mengatakan, kenapa Abdullah bin Umar nggak memerintahkan kalian memotong rambut kalian? Subhanallah. Lihat, Aisyah dia tahu persis apa yang harus dilakukan dalam fikih. Maka subhanallah, pendapat Abdullah bin Umar dikoreksi sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka Bunda Aisyah bukan sekedar periwayat hadis, tapi dia adalah seorang faqihah, orang yang faqih, muallimah, orang yang pandai menyampaikan ilmu, dan mujtahidah di zamannya, seorang ahli ijtihad di zaman itu karena luasnya ilmunya. Nah, ujian besar, beliau pernah mendapatkan ujian berupa hadisul ifk, hadis palsu. Kita pernah sampaikan, beliau berperjalanan ditandu, ketika pulang istirahatlah rombongan Nabi. Aisyah membuang hajat menjauh. Kebayang nggak padang pasir, Pak? Kalau dekat kelihatan, maka jauh supaya nggak kelihatan. Ketika dia balik lagi ke tandu, dipegang kalungnya hilang. Balik lagi lah dia nyari kalung yang terjatuh itu. Nggak gampang nyari kalung hilang. Ketika ketemu kalung itu,
Cepat-cepat dia balik lagi ke rombongan sudah berangkat menuju Madinah. Aisyah yakin kalau mereka tahu tandu mereka kosong, mereka akan balik lagi, pikir Aisyah. Aisyah nunggu sampai tertidur. Rapinya kerjaan Nabi, setiap bepergian ada yang ditunjuk jadi sapu jaga. Apa tujuannya? Memeriksa adakah barang-barang yang tertinggal. Nah, ketika itu yang menjadi sapu jaga namanya Sofwan. Alangkah kagetnya Sofwan, yang tertinggal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dia menjerit, "Innalillah." Aisyah terbangun. "Bunda, kok kenapa Bunda tertinggal?" Ceritainlah sama Aisyah, aku nyari kalung yang hilang tadi. Apa kata Sofwan? "Bunda, naiklah ke onta, kita pulang ke Madinah." Sofwan menjauh, Aisyah naik ke onta, dipegangnya tali kekang, dituntunnya. Jangankan berbuat yang tidak noleh saja tidak berani, ngajak ngobrol saja tidak berani. Kenapa? Dia menghargai ini Ummul Mukminin. Cuman perjalanan agak lama. Sejarah mencatat ada yang mengatakan sehari semalam, ada yang mengatakan 2 hari 2 malam. Sampai di Madinah, ini jadi bahan orang-orang munafik untuk menyerang Rasulullah. Sehingga tersebarlah berita bahwa Aisyah dua-duaan dengan Sofwan. Ya nggak mungkin lah berhari-hari berdua laki-laki dewasa, nggak mungkin nggak terjadi apa-apa. Tersebar itu, dan Ummul Mukminin Aisyah nggak tahu berita ini. Kenapa? Pulang ke Madinah beliau sakit. Aku heran, kata Bunda Aisyah, biasanya Nabi sangat romantis, tapi hari-hari ini Nabi berubah. Kalau aku sakit, Nabi lebih perhatian. Tapi kenapa sekali ini Nabi kok seperti cuek dengan diriku? Sampai akhirnya Rasulullah berkata, "Aisyah, kau akan kupulangkan ke rumah ayahmu." Aku semakin bingung, kata Aisyah. Akhirnya aku diantar ke rumah Abu Bakar. Ketika Nabi menyerahkanku kepada ayahku dan dia pulang ke rumahnya, ayahku seperti hendak pingsan. Dia berkata, "Wahai Aisyah, jangan bebani ayahmu dengan beban yang sangat berat." Aku semakin bingung, kata Aisyah. Apa beban yang kuberikan pada kalian? Nah, apakah engkau enggak mendengar bahwa seluruh Madinah, bahasa kita sudah viral, engkau selingkuh sama Sofwan? Tapi luar biasanya Aisyah, dengan tegar dia berkata, "Ayah, Aisyah tidak akan memalukan ayah dan ibunya." Aisyah yakin seyakin-yakinnya dia tidak berbuat apa-apa dengan Sofwan. Ini menariknya Aisyah, dia enggak lebay, enggak emosional. "Enggak ayah, aku enggak melakukannya ayah." Enggak campur nangis, enggak. Apalagi pakai migur-migur gitu, enggak. Dia dewasa. "Ayah, ibu, aku enggak mungkin membuat malu ayah dan bunda." Abu Bakar belum juga yakin. Beliau ya gimana enggak stres, bagaimana mau berjumpa dengan Rasulullah kalau anaknya selingkuh. Sampai akhirnya turunlah surat An-Nur 15 sampai 20 yang membela kesucian Aisyah. Maka ini hebatnya Bunda Aisyah, bukan manusia yang membantunya, Allah yang menyucikan fitnah itu dari dirinya. Ini bukti kemuliaan Aisyah. Allah turun tangan langsung membela Aisyah dalam menghadapi fitnah itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi pusat ilmu di Madinah, tempat bertanya para sahabat dan tabi'in, rujukan utama dalam perkara-perkara sunnah Nabi di rumah, masalah-masalah keluarga dan perempuan, fikih ibadah yang detail. Rumah Aisyah menjadi madrasah terbuka bagi umat. Nah, yang paling menyesakkan dada kalau kita baca riwayat Aisyah adalah perang Jamal. Perang Jamal ini perang antara Aisyah dan dua tokoh, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah. Bertiga, Aisyah, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, memimpin pasukan berperang dengan Ali dan pasukannya. Ini paling menyesakkan dada. Nah, sebetulnya riwayatnya, 3 orang ini sering mendapatkan curhat dari umat. Kenapa? Ali tidak kunjung mampu menangkap siapa pembunuh Utsman. Sehingga 3 orang ini berinisiatif untuk datang menemui Ali, menanyakan bagaimana perkembangan terhadap penyelesaian kasus pembunuh Utsman bin Affan.
Nah, 3 orang ini berangkat menemui Ali. Orang-orang yang mempertanyakan itu ikut bersama mereka. Nah, sehingga orang-orang munafik di Madinah berusaha mengadu domba. Disampaikanlah kepada Ali bahwa ada pasukan yang datang hendak menyerang. Ali menyiapkan pasukan, terjadilah peperangan namanya Perang Jamal. Karena Aisyah ketika itu naik onta. Karena memang orang-orang yang berada di pihak Aisyah tidak berniat perang, maka dengan mudah pasukan Aisyah ditaklukkan oleh pasukan Ali. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam tewas terbunuh, Aisyah tertawan. Apa yang dilakukan Ali? Di antaranya Bunda Aisyah pulang ke rumahnya. Ali pakai gamis, pakai jilbab, pakai niqab. Di antaranya Bunda Aisyah pulang. Dia sendiri yang mengantarnya, ingin memastikan Ummul Mukminin selamat sampai ke rumah. Sampai di rumah apa kata Aisyah? Ali sudah benar-benar, dia nggak menghargai aku sebagai Ummul Mukminin. Aku ini mertuanya, seharusnya dia yang mengantarku pulang. Kenapa dia nyuruh seorang perempuan? Apakah perempuan ini memiliki kekuatan untuk melindungiku kalau terjadi apa-apa? Ali cuma ngangguk-ngangguk aja, nggak bersuara sedikit pun. Kalau dia ngomong ketahuan sebabnya. Ali pun pamit pulang. Aisyah berulang-ulang ngomong, Ali nggak benar, dia nggak menghargai mertuanya. Sampai akhirnya ada sahabat yang tidak sabar. Wahai Ummul Mukminin, ketahuilah yang nganter engkau pulang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi dia khawatir engkau tidak mau diantar pulang, maka dia pakai gamis, pakai jilbab, pakai niqab supaya nggak tahu kalau dia adalah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Aisyah? Kalau begitu sampaikan salamku pada Amirul Mukminin, ucapkan, sampaikan permohonan maafku padanya karena aku sudah salah sangka sama Ali. Karena Ali sama Aisyah ini dalam tanda petik tidak terlalu rukun, walaupun Aisyah ini mertuanya Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Salah satu penyebabnya, dulu waktu hadisul ifk itu tersebar di Madinah, Nabi goncang hatinya. Beliau bertanya pada 3 sahabat utama, nanya sama Umar, wahai Umar, bagaimana pandanganmu terhadap hadisul ifk, terhadap kasus Aisyah? Kata Umar, Aisyah itu wanita yang baik, dia putri dari laki-laki yang sangat baik, nggak mungkin dia melakukan itu ya Rasulullah. Bersabarlah, kata Umar. Tidak puas Nabi nanya sama Utsman. Apa kata Utsman? Ya Allah, tidak mungkin Allah tidak menjaga rumah tangga Rasulullah. Rasul tidak juga puas, akhirnya nanya sama Ali bin Abi Thalib, Ali, bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah radhiyallahu anha? Apa kata Ali? Ya Rasulullah, alangkah banyaknya perempuan di Madinah ini, buang yang nggak benar itu, ngambil lagi yang lebih baik dari itu. Maka pendapat Ali itu dia membuat Aisyah nggak nyaman dengan Ali bin Abi Thalib. Termasuk ketika Aisyah ditanya, ya Ummul Mukminin, siapa saja yang menguburkan Rasulullah? Apa jawaban Aisyah? Yang nguburin Nabi Muhammad itu, yang ngambilin airnya Fatimah, yang menyiapkan airnya. Kemudian yang memandikan, menyiramkan air 3 orang, yaitu Abdullah bin Abbas, Miqdad bin Haris, dan orang itu. Aisyah menyebutnya orang itu, nggak disebut namanya. Kenapa? Ya tadi tanda petik Aisyah nggak terlalu suka dengan Ali bin Abi Thalib. Maka wajar kalau Syiah melaknat Aisyah, karena memang Aisyah Ummul Mukminin dalam tanda petik tidak terlalu rukun dengan Ali bin Abi Thalib. Inilah yang menyebabkan banyak fitnah kepada Aisyah, bahwa Nabi mati diracun sama Aisyah dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, ini ijtihad Aisyah. Ijtihad tidak merusak nama baik seseorang, karena dalam Islam ijtihad kalau benar dapat pahala 2, kalau salah dapat pahala 1. Subhanallah, sekali lagi alangkah beruntungnya Nabi dihantarkan kesuksesan dalam hidupnya didampingi oleh 2 wanita hebat, Siti Khadijah Al-Kubra dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita berdoa mudah-mudahan istri-istri kita adalah istri-istri yang sebaik Aisyah dan Khadijah, yang insya Allah akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat nanti dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Lebih kurang mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.